Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Salah satu daerah yang tidak melarang mudik lokal adalah Kota Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, punya alasan tersendiri membebaskan warga Solo Raya untuk mudik lokal meski masih pandemi COVID-19. Seperti apa strategi Wali Kota Solo menjaga warganya tetap sehat, aman saat libur Lebaran? Kami ajak Anda menyimak obrolan jurnalis Kompas TV Reida Pulpi dan juru kamera Dedi Setio dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang sudah kami rekam sebelumnya. Kota Solo adalah salah satu kota yang menjadi sorotan terkait penyekatan pelarangan mudik Lebaran serta antisipasi COVID-19 pasca libur Lebaran 2021. Pemerintah Kota Solo memperbolehkan adanya mudik lokal bagi warga Solo Raya serta memperbolehkan tempat wisata untuk tetap buka selama libur Lebaran 2021. Meski begitu, ada 5 pos pengamanan yang ditempatkan di batas kota dan masing-masing pos pengamanan ini terdapat fasilitas swab antigen dan juga petugas kesehatan. Salah satunya tempat di mana saya berada ini di daerah Faroka. Jika nantinya ada pemudik yang berhasil lolos dari pantauan petugas terkait, akan dijemput oleh tim Jogotongo, di mana nantinya akan melaporkan kepada tim Satgas Covid Kota untuk menjemput mereka, kemudian akan dikarantina selama 5 hari di Solo Teknopark. Nah, saudara, untuk mengetahui seperti apa teknis penyekatan di wilayah Kota Solo dan juga untuk mengetahui bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Solo pasca Lebaran 2021, saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran, apa kabar? Sebelumnya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, Mas Gibran. Oke, Mas Gibran, bagaimana tanggapannya? Ini kan Lebaran kedua, masyarakat tidak diperbolehkan mudik. Ya, memang semuanya harus menahan diri dulu ya. Ini kita tidak ingin menjelang Lebaran, ketika Lebaran ini angka penularan COVID-nya naik. Itu aja, kita pengen menahan diri dulu. Terutama kalau di Kota Solo ini kan sudah cukup baik ya. Per hari ini, tanggal 11, ini sudah kami cek zona orange-nya cuma ada 3 saja. Dan ini dari zona orange sudah menuju ke kuning. Jadi ini sudah cukup baik sekali dan sebenarnya kami bulan Juli benar-benar sudah siap untuk membuka sekolah lagi. Jadi ya kita tidak ingin lah karena mobilitas warga ketika Lebaran lalu nanti akan naik lagi. Kita ingin antisipasi itu aja dan semuanya harus menahan diri dulu. Nah, mekanisme penyekatannya seperti apa, Mas Gibran? Kan mudik lokal untuk warga Solo Raya diperbolehkan. Iya, untuk mudik lokal memang diperbolehkan. Nah, ini untuk penyekatan memang ada di beberapa titik. Ini kalau kita bisa lihat ini plat-plat luar Solo ini kami cek semua. Mereka bawa SIKM atau tidak, bawa hasil swab atau tidak, ini kami cek semua. Dan juga ada pos untuk screening, untuk swab juga. Jadi kita pastikan yang masuk Solo sehat semua. Berarti jika nantinya hasil negatif diperbolehkan masuk? Silahkan. Nah, kalau untuk tempat wisata bagaimana, Mas Gibran? Kan tetap dibuka, bahkan di tempat Taman wisata juga kami buka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Pengunjungnya kami batasi. Ada beberapa kloter, jadi tiap beberapa jam kami tutup. Kita semprot dulu, nanti buka lagi, nanti tutup lagi, semprot lagi. Dan pengunjungnya ada jenus untuk masuknya. Jadi benar-benar super ketat. Dan sekali lagi yang tempat wisata yang kami buka ini kami peruntukkan untuk warga Solo. Jadi bukan untuk yang luar kota masuk Solo ya. Jadi kalau Solo kan warga Solo kan saya bisa memastikan warganya sehat dan tidak tercampur dengan orang-orang luar kota. Itu aja kok. Mengetahuinya bagaimana, Mas Gibran? Apakah harus menggunakan KTP Solo atau iya, nanti ada pengecekan sebelum masuk. Dan ada screening juga. Pokoknya semuanya ketat. Lebih ketat daripada sebelum libur Lebaran berarti ya, Mas? Iya. Nah, kemudian kalau untuk aturan di Kota Solo sendiri terkait silaturahmi Lebaran, misalnya sholat Id, kemudian halal bihalal, ini seperti apa? Kalau di Kota Solo itu dari awal kita tidak mempersulit aktivitas warga kok. Kalau pengen tarweh silakan tarweh di masjidnya masing-masing, di masjid di kampungnya masing-masing, diikuti warga kampung setempat. Misalnya pengen ini takbiran
silakan takbiran tapi di masjid saja, atau sholat id silakan di masjid. Lalu halal bihalal ini mohon maaf, halal bihalal masih kami larang, silakan halal bihalalnya melalui daring dulu. Open house juga tidak ada open house, saya tidak ada open house. Bapak mudik Pak? Enggak, sudah saya jelaskan berkali-kali, ini aturannya berlaku untuk semua orang ya, jadi presiden pun nggak bisa. Bapak pun juga tidak mudik Enggak, ke Solo enggak usah, ya? enggak usah. Nah, kemudian kalau untuk terkait Satgas Joko Tonggo mungkin boleh dijelaskan seperti apa Mas Gibran mekanismenya? Ini kalau Satgas Joko Tonggo kan sudah berjalan lama ya, dan ini saya kira cukup memainkan peran yang cukup vital dan krusial sekali ketika ada PPKM Mikro. Jadi ketika misalnya sekarang ada penyekatan, misalnya ada 1-2 orang yang lolos lewat jalan tikus, ini pasti di lapisan terakhir di Joko Tonggonya ini pasti ketahuan, dan pasti akan langsung dijemput, masukkan ke rumah karantina, pasti ketahuan. Dan ini tim gabungan TNI, Polri, lalu dari Satpol PP ini sudah sangat kuat sekali, dan semuanya pasti ketahuan. Apalagi peran dari masyarakat sendiri, RT, RW, lurah, camat, pasti ketahuan. Jadi jangan coba-coba untuk masuk lewat jalan tikus, pasti ketahuan. Berarti sudah cukup efektif ya menurut Mas Gibran? Saya kira sudah cukup efektif sekali, dan saya sendiri juga untuk ngecek per RT, per RW sudah sangat detail sekali. Mana zona oranye, mana zona kuning, mana zona hijaunya, ketahuan semua. Yang terakhir, ini kan masih pandemi dan dari pemerintah pusat sendiri juga masih menggencarkan adanya vaksinasi. Kalau dari pemerintah Kota Solo sendiri, seperti apa kebijakannya untuk mempercepat pemerataan vaksinasi ini? Kalau untuk vaksinasi, Kota Solo termasuk paling cepat di Jawa Tengah. Jadi 1 hari setelah saya dilantik itu kan saya langsung melakukan vaksinasi di pasar-pasar, lalu setelah pedagang-pedagang pasar, ini semuanya sudah disuntik dosis kedua. Lalu kita ini juga vaksinasi untuk lansia, untuk guru-guru, ini semua guru-guru juga sudah kami vaksin juga, sudah 2 dosis. Lalu untuk pelayan publik juga sudah kami vaksin semua. Lalu ini juga dari PHRI, hotel-hotel kami vaksin juga, sebagian ini masih berjalan ya. Jadi saya kira proses vaksinasi di Kota Solo ini cukup cepat dan efeknya benar-benar terasa, karena setelah vaksinasi ini berjalan, angka penularan COVID-nya menurun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gibran atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih, terima kasih. Saudara, Kota Solo ini meskipun menjadi sorotan terkait penyekatan pelarangan mudik Lebaran 2021, dari pemerintah Kota Solo ini masih memperbolehkan adanya mudik lokal bagi warga Solo Raya, dan juga menyediakan tempat untuk karantina bagi pemudik. Meski begitu, tidak berarti mudik diperbolehkan di Kota Solo. Sampai saat ini, hingga nanti tanggal 17, pemerintah Kota Solo akan menyekat perbatasan untuk masuk dan juga keluar Kota Solo, Jawa Tengah. Reda Pulpi, Dedi Setio, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.